Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bicara bahwa jangan sampai kita didikte oleh yang jasadi, yang fisik, yang sosial. Jangan sampai itu mengganggu yang rohani kita. Itu masih bersifat umum. Nah, dalam konteks-konteks ini kita melihat bahwa puasa memberi kesempatan kita untuk tidak tergantung dengan yang fisik. Meskipun itu halal. Ada contoh menarik. Ada seorang muda yang begitu luar biasa ibadahnya. Dikenal sehingga semua di suatu masyarakat kagum, ini pemuda yang sangat taat. Berita itu sampai kepada seorang sufi besar namanya Abu Yazid Al-Bistami. Abu Yazid kemudian datang ke rumah pemuda itu. Uluk salam, si pemuda sangat bangga karena Abu Yazid sudah dikenal kalau di sini kiai besar. Seorang pemuda dusun yang bukan siapa-siapa didatangi oleh kiai besar, pasti dia bangga. Si pemuda tadi kemudian menyilahkan karena Syekh Abu Yazid mengatakan, saya ingin menginap di sini 2 malam atau 1 malam, saya lupa. Si pemuda tadi memang di desa itu, di kampung itu dikenal seperti wali. Wah, ini wali ini. Ini orang suci, orang besar, ibadahnya luar biasa. Saat Syekh Abu Yazid di situ, dia mengatakan pada pemuda itu, kamu jangan makan kecuali yang saya beri. Dia makan diberi oleh Syekh Abu Yazid. 1 malam, 2 malam dia mengeluh. Karena ibadahnya kacau balau. Ya Syekh, kamu apakan saya? Saya yang selama ini bisa ibadah dengan sangat khusyuk, dalam tanda petik, sangat rajin. Kok sekarang jadi kacau balau ibadah saya? Kamu apakan saya? Dengan tersenyum Syekh Abu Yazid mengatakan, hei anak muda, kamu tahu bahwa yang saya berikan selama ini pada kamu itu makanan yang halal bersumber dari sumber yang halal. Selama ini kamu makan dari sumber yang tidak halal. Dan itu menyebabkan syaitan menumpangi ibadahmu sehingga kamu seolah-olah ibadahnya tekun. Padahal itu ditumpangi syaitan. Ketika saya beri yang halal, kamu lemah. Berarti ibadahmu kemarin nafsumu yang menguasai. Syahwatmu yang menguasai. Dan setelah diteliti memang selama ini pemuda itu nggak bekerja. Dia makannya diberi oleh kakaknya yang nggak jelas rezekinya dari mana. Dari situ kita mengambil pelajaran. Ibadah yang luar biasa pun bisa diikuti setan karena sumber energi yang kita pakai untuk ibadah itu haram. Atau cerita yang berbeda. Yang bisa Anda cari di kitab-kitab tasawuf itu. Seorang ulama, seorang zahid, yang biasanya itu setiap malam bisa ibadah dengan khusyuk. Ini sebaliknya cerita yang Abu Yazid tadi. Tiba-tiba 1 malam ibadahnya nggak bisa khusyuk. Kacau. Kemudian dia berpikir, apa yang menyebabkan ibadah saya kacau ini? Dia cari sumbernya. Nggak ketemu. Kemudian dia cari. Yang saya makan selama ini semuanya halal. Kecuali 1 hal. Saya minum susu. Susu itu dari kambing. Tapi selama saya beberapa hari, karena sakit, saya tidak bisa mengembala. Maka dia berpikir, jangan-jangan ini dari kambing saya yang makan barang tidak halal. Maka dia tanya istrinya, apakah kamu gembalakan kambing ketika saya sakit kemarin? Ya. Kemana? Ke ladang sana. Si suami tanya, kamu sudah minta izin pemilik tanahnya? Enggak, itu kan tanah liar. Perbuahannya liar. Yang punya juga enggak keberatan kalau saya gembalakan kambing di sana. Oh tidak. Kamu sekarang harus datang ke pemilik tanah, minta diikhlaskan semua
semak yang sudah dimakan oleh kambing saya. Si istri, wah masa gitu? Ya udah pokoknya lakukan. Dia datangi si pemilik ladang heran. Lu udah gak apa-apa saya ikhlaskan. Itu juga gak apa-apa kamu gak izin sama saya. Iya tapi suami saya meminta. Saya minta izin. Dan ternyata setelah itu dia minta izin. Kembali sholatnya si kiai tadi. Kembali khusyuk. Ada dua fakta di sini yang menarik. Makanan yang halal bisa menyebabkan orang khusyuk, tapi makanan yang haram juga menyebabkan orang khusyuk, tapi artifisial, bukan khusyuk yang benar-benar murni, orisinal. Jadi setan pun bisa menyamarkan kekhusyukan itu lewat apa yang masuk. Karena itu haram, halal, makanan dan asalnya, kecuali substansinya, barangnya itu sendiri, asalnya, itu menjadi sangat penting. Tidak terbayang bagaimana kalau Anda memberi makan anak-anak Anda dengan harta korupsi, harta mencuri. Efeknya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.